Shalom anak-anak, puji Tuhan, pagi hari ini tiba hari Minggu ya. Hari Minggu, Tante Lina percaya anak-anak sudah pasti menunggu. Ayo kita mau ibadah streaming ya. Seluruh guru-guru sekolah Minggu menyapa anak-anak melalui Tante Lina pagi hari ini. Tante menyampaikan salam seluruh guru-guru sekolah Minggu kepada murid-murid sekolah Minggu Abi Ambengan ya. Anak-anak tetap semangat, tambah setia. Tante percaya anak-anak pasti diberkati Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, halo selamat pagi. Kita kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetap semangat ya, tetap optimis. Mari kita mulai lagu pertama.
Terima kasih Engkau sudah memperkenalkan kami di sini untuk kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di sini kami akan lebih bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, kita harus tetap semangat ya. Meskipun kita live streaming, tetapi kita harus mempunyai jiwa yang kuat, gagah, tetap untuk melayani Tuhan. Tetap semangat ya. Kita nyanyikan satu lagu. Jangan pernah kendor, tetap semangat dong. Ayo kita sekali lagi memuji nama Tuhan. Itu, tetapi kita harus sambil bergoyang sekarang. Nah teman-teman, masih semangat ya untuk memuji Tuhan? Oke, saya ajak kalian untuk bangun berdiri semua. Ayo bangun berdiri. Tetap semangat untuk lagu selanjutnya ya. Sama-sama. Kita
cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu. Ku menyembah
saatnya kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu. Berilah kami kesatuan hati untuk mendengarkan firman-Mu ini dan bisa menerapkan ke dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian? Tentunya luar biasa. Puji Tuhan, kita sudah memuji, kita sudah meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Itu adalah satu ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan masih memberikan yang terbaik di dalam kehidupan Om dan kehidupannya adik-adik. Ya, kita bisa menikmati ibadah secara online. Itu juga satu anugerah karena kebaikan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Nah, tema minggu-minggu ini adik-adik yang diberikan adalah mengucap syukur. Bersyukurlah, ya. Memang ayat ini tidak asing lagi buat adik-adik. Ayat ini mudah, ya, gampang diingat. Namun ini adalah satu perintah adik-adik, di mana kita diharuskan untuk selalu mengucap syukur. Ya. Kita baca adik-adik ya. Kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama ya. Sudah disiapkan Alkitabnya adik-adik? Yuk kita baca sama-sama. Baca perlahan-lahan ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ayat ini adik-adik menegaskan adik-adik, kita di sini harus bersyukur di dalam segala hal. Kita boleh bersyukur adik-adik bukan hanya ketika kita mendapatkan kebahagiaan. Contoh, ketika adik-adik mendapatkan sepatu baru, sepeda baru, tas baru, adik-adik bisa berkata, puji Tuhan, Tuhan bersyukur, aku mengucap syukur dan terima kasih. Ya, semua adik-adik, baik adik-adik, ya bahkan semua orang, kalau mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan hadiah, ya mesti dia berkata, oh bersyukur, terima kasih Tuhan. Tetapi adik-adik, ketika menghadapi satu permasalahan, ketika menghadapi satu ujian di dalam hidup, bisakah kita bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan? Di sini adik-adik, memang muncul sering kekecewaan, kekhawatiran ketika kita menghadapi satu permasalahan. Tapi ayat ini menegaskan adik-adik, 1 Tesalonika 5:18 mengatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Dalam kondisi susah, di dalam kondisi bahagia, senang, sukacita, kita harus tetap mengucap syukur. Ketika adik-adik menghadapi sakit penyakit, 1 minggu tak kunjung sembuh, namun ayat ini mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita mengucap syukur adik-adik, Tuhan memberikan pertolongan. Tidak perlu menggerutu adik-adik, tidak perlu mengomel, tidak perlu bersungut-sungut. Tuhan yang mau adalah kita mengucap syukur dalam segala hal. Nah, kalau boleh Om ambil contoh cerita Alkitab tentang Lazarus dan orang kaya. Masih ingat adik-adik ceritanya? Ya. Cerita ini menegaskan apa adik-adik? Ya. Orang kaya
yang berpakaian yang mahal dan bagus. Di Alkitab dikatakan memakai jubah berwarna ungu. Kehidupannya yang selalu makan-makan yang enak. Ya, selalu berpesta pora. Ya, Adik. Bahkan tidak menghiraukan orang lain. Hidupnya senang terus, Adik, bahagia terus. Dia bisa bersuka cita terus. Karena kekayaannya, Adik. Ya. Ada pengemis, namanya siapa, Adik? Lazarus. Pengemis yang memakai pakaian yang compang-camping, sobek semua, Adik, ya. Bahkan tubuhnya penuh dengan borok. Dia ada di posisi di depan rumah orang kaya ini, Adik. Dia hanya bisa mengharapkan apa, Adik? Makan makanan sisa-sisa orang kaya itu. Makan makanan orang kaya sisa-sisanya dia mau memakannya, Adik. Nah, coba ini Lazarus, Adik. Dia sangat mengucap syukur dengan kondisi yang dia alami, dengan kesederhanaannya. Tapi dia tetap bersyukur. Tapi dia tetap memuji, meninggikan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dengan kondisi seperti ini, Adik. Namun di balik peristiwa yang terjadi antara orang kaya dan Lazarus, Tuhan membuat segala sesuatu indah, Adik. Kenapa bisa katakan segala sesuatu indah? Ketika maut datang di hadapan mereka, ketika dia meninggal, Adik, dipanggil Tuhan, Lazarus. Apa yang terjadi dengan Lazarus, Adik? Lazarus, Adik, dibawa malaikat ke pangkuan Abraham, Adik, masuk dalam kerajaan surga. Namun apa yang terjadi dengan orang kaya ini, Adik? Dengan kesombongannya, tidak peduli dengan sesama. Apa yang terjadi, Adik? Dia menderita. Hidupnya menderita di dalam neraka, Adik. Karena apa? Kesombongannya, Adik. Tapi karena Lazarus orang yang selalu mengucap syukur, bersyukur, Tuhan membuat segala sesuatu indah. Begitu juga dengan kehidupan kita, Adik. Seperti Lazarus. Tidak usah bersungut-sungut. Ketika sepatu sudah kurang bagus dan masih bisa dipakai. Ketika mama papa tidak ada berkat, tetap dipakai saja dulu. Tidak usah menggerutu, Pa, sepatu teman-temanku bagus semua, baru semua. Ketika sepatu itu masih bisa dipakai, Adik, tetap bersyukur. Ya, tetap bersyukur. Oleh sebab itu, Adik, percayalah, kalau kalian bersyukur kepada Tuhan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus mampu memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya, adik-adik. Nah, adik-adik, kenapa kita harus mengucap syukur, adik-adik? Karena ini adalah satu perintah, adik-adik. Jadi kita harus mau mengucap syukur. Yang pertama, adik, mengapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama adalah karena status kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita patut bersyukur pada Tuhan. Karena kita ini, juga adik-adik, adalah anak-anak Kristus, anak-anak Allah yang hebat. Jadi kita harus bersyukur. Dan yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur, adik-adik? Yang kedua,
Allah punya rencana yang indah adik, buat adik-adik juga Ya, rencana Tuhan, masa depan yang penuh dengan harapan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11. Di sini tegaskan adik, ya. Tuhan tidak memberikan rencana kecelakaan. Tuhan memberikan rencana masa depan yang penuh dengan harapan. Ini ayat ini juga menegaskan adik. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, ragu. Tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik. Oleh sebab itu adik, kita harus bersyukur di dalam segala hal. Tidak hanya mendapatkan kebahagiaan, ketika mendapatkan musibah, kesusahan, kita harus tetap bersyukur adik. Ya. Yang ketiga adik, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena Tuhan mau memberi mujizat di dalam hidup kita. Kalau di dalam kehidupan kita adik, kita tidak ada rasa syukur, kita tidak bersyukur, gimana Tuhan mau memberikan mujizat adik? Tetapi kalau kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan mujizat yang luar biasa. Ketika adik-adik menghadapi satu penyakit, ya, adik-adik jatuh dari sepeda, misalnya contoh, adik-adik bersyukur. Karena adik bersyukur kepada Tuhan, sehingga Tuhan apa adik? Memberikan mujizat. Ini adik. Kita harus mengucap syukur. Karena Tuhan akan memberikan mujizat kepada kita adik. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Ya. Tuhan itu sangat baik adik. Setiap pagi kadang dapat WA begitu adik ya, broadcast dari teman-teman begitu. Good morning atau selamat pagi, tetap sukacita, mengucap syukur dalam segala. Kata-kata yang di-sharekan melalui WA begitu adik ya, itu memang membangun adik. Ya, membangkitkan iman kita. Kita bangun pagi ada satu kata-kata yang indah. Itu perlu kita syukuri adik. Itu memang benar-benar luar biasa adik. Karena Tuhan Yesus sangat baik. Ya. Oleh sebab itu adik, tetap mengucap syukurlah di dalam segala hal. Ada contoh lagi adik. Ciri-ciri. Nah, ini ciri-ciri bersyukur kepada Tuhan. Ini adik, ciri-ciri atau orang yang bersyukur kepada Tuhan. Tidak gampang mengeluh adik. Ya, tidak gampang sambat, tidak gampang menggerutu, tidak suka marah-marah. Ini orang yang ciri-ciri orang yang bersyukur kepada Tuhan adik. Tidak gampang mengeluh, selalu bersyukur. Kemudian merasa tidak kekurangan atas nikmat yang Tuhan berikan. Tuhan sudah memberikan berkat yang luar biasa. Dia tidak merasa kekurangan karena dia bersyukur dengan nikmat yang ada. Contoh adik menginginkan sesuatu, kepingin makan yang namanya nasi ayam. Tapi karena tidak ada nasi ayam, sehingga mama membuatkan nasi sama tempe, terus dikasih bumbu tepung yang pakai ayam adik. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, rasanya seperti makan ayam goreng adik. Karena apa? Menikmati berkat Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa adik. Ya. Yang ketiga adik, nah, hidupnya tenang adik. Ya, dan selalu bahagia. Kalau kita tuh
mau bersyukur kepada Tuhan. Enak adik-adik. Hidupnya tenang ya. Karena sedikit ada masalah kita bisa menghadapi dengan tenang. Kita bisa menghadapi dengan sukacita. Sehingga tenang adik-adik. Dan kita bersyukur. Oh haleluya. Oleh sebab itu adik-adik, ya tegaskan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Seperti Lazarus ini adik-adik. Ya toh, dia dengan kondisi yang saat dialami. Sudah jadi pengemis, makan aja kesulitan, bahkan di dalam tubuhnya banyak borok loh. Tapi semua indah pada waktunya. Ketika Tuhan memanggil Lazarus, dia dijemput, diantar malaikat ke pangkuan Abraham, masuk surga yang mulia, yang kekal. Haleluya. Oleh sebab itu adik-adik, tidak akan memperpanjang firman Tuhan pada hari ini. Tetap percaya kalau kita terus mau mencari kerajaan Allah dan kebenaran, Tuhan memberikan yang terbaik. Kita bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur, Tuhan memberikan yang luar biasa. Haleluya. Saya serahkan kepada nanti Tante Lina, dan sebentar kita akan berdoa bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan untuk firman untuk hari ini. Tuhan mengajarkan kami kembali untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Pakai kami lebih lagi Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat marifat sehingga kami selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan hari ini dalam tangan-Mu Tuhan, memberkati anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak Abi Ambengan. Dengan kondisi pandemi saat ini Tuhan, biarlah mereka tetap semangat dan bersyukur dengan keadaan saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak, Tante Lina percaya pagi hari ini seperti biasa ya, kalian jadi diberkati firman, diberkati pujian. Jangan bosan-bosan ya anak-anak ya, tetap melekat kepada Tuhan, tetap setia. Anak-anak, ini mungkin ibadah yang seperti hari ini untuk kelas besar mungkin terakhir ya. Nanti anak-anak bisa ngikuti terus grup kelasnya masing-masing supaya anak-anak bisa mengikuti pengumuman ya atau pemberitahuan tentang ibadah streaming. Tante percaya anak-anak tetap setia karena kita guru-guru sekolah minggu terus akan memberi yang terbaik ya anak-anak ya, supaya anak-anak tidak jauh dari Tuhan. Walaupun situasinya seperti ini, tapi Tante merindukan anak-anak tetap melekat kepada Tuhan. Kita bisa diberkati puji-pujian bersama Kak Yosua. Seperti Kak Yosua contohnya ya, anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, dipakai Tuhan. Nanti anak-anak kalau setia juga seperti Kak Yosua bisa pimpin pujian. Firman Tuhan sudah disampaikan oleh Tante Mimi untuk kelas kecil, kemudian Om Didit untuk kelas besar. Tante percaya setiap firman yang disampaikan sudah memberkati anak-anak. Ayo kita mau bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. Tante mau berdoa buat kalian semua. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Selesailah sudah ibadah streaming sekolah minggu. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati hamba-hambamu, khususnya guru-guru sekolah minggu Tuhan. Mereka yang sudah ambil bagian melayani Engkau pagi hari ini, juga hamba-hambamu yang lain yang mungkin tidak Tuhan secara langsung di ibadah streaming, tapi hamba percaya mereka juga hamba-hamba yang setia. Tuhan Yesus, Engkau memberkati murid-murid sekolah minggu. Tetap Tuhan, Engkau memberikan hati yang setia, hati yang selalu rindu dan haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pagi hari ini setiap firman yang ditaburkan boleh menjadi berkat dan kekuatan buat anak-anak. Hamba serahkan Tuhan, keluarga-keluarga mereka di dalam tangan Engkau. Biar damai sejahtera sukacitamu melimpah atas rumah tangga, atas keluarga mereka Tuhan. Hamba percaya pagi hari ini, kami semua yang melayani murid-murid sekolah minggu yang beribadah, baik di rumah Tuhan maupun di tempat dimanapun mereka berada, hamba serahkan semua di dalam tangan Engkau.
Berkat-Mu turun atas mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.